Baik pemirsa, kembali kita akan membahas apa yang sudah berlangsung, yaitu retret dari Kabinet Merah Putih di Hambalang pada tanggal 6 Januari kemarin. Prof, kalau kita lihat sebetulnya 1 tahun itu harusnya orkestrasinya atau tadi partiturnya sudah selaraskah, dan kebijakan-kebijakan yang disampaikan Prof seperti MBG, swasembada energi, dari sektor padat karya ini memang betul-betul yang dibutuhkan masyarakat? Iya. Jadi gini Mbak, sebenarnya udah telat. Oh. Karena perencanaan pembangunan 2026 itu sudah terjadi di 2025. Dan tinggal ditetapkan nanti dalam RAPBN. Ya. Jadi artinya kalau kita ngomongin siklus anggaran, koordinasi ini sudah telat. Karena perencanaan dan penganggarannya sudah terjadi pada tahun lalu. Tinggal untuk ditetapkan menjadi rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara, RAPBN. Jadi artinya, saya nggak tahu, tapi nanti isi daripada RKAKL, jadi APBN itu kan saya RKAKL, Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga. Nah mungkin arahan Presiden ini adalah untuk Kementerian Lembaga melihat kembali ya RKAKL-nya itu. Apakah RKAKL itu sudah membentuk orkestrasi antar satu kementerian dan lembaga, dan itu memang agak sulit. Jadi karena birokrasi itu punya logikanya sendiri, dia logikanya peraturan. Oke. Nah, jadi kalau ada siklus anggaran yang sudah disesuaikan dengan peraturan, kemudian semua basisnya rule peraturan. Nah, jadi merubah ke rencana kerja dan anggaran kementerian dan lembaga, ini juga harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi kalau saya usulkan, ini memang arahan Presiden kan bagus ya. Nanti para menteri melihat kembali tuh rencana kerja dan anggaran kementerian lembaga, terutama rencana kerja di jabatan pimpinan tinggi pratama, para eselon 2, para direktur, asisten deputi gitu ya. Apakah ke program-program dan kegiatan yang dianggarkan 2026 ini benar-benar membentuk arsitektur kinerja? Oke. Antar satu kementerian dan lembaga. Itu satu yang paling penting. Itu yang harus diperbaiki harus ya? diperbaiki. Ini segera nih. Para menteri harus segera ketemu, ngumpulin para dirjen, para direktur, para asisten deputi dan seterusnya untuk mengecek kembali apakah program-program kegiatan di masing-masing direktorat dan keasdepan ini sudah sesuai dengan ya target-targetnya Pak Presiden apa belum. Nah ini yang paling susah, karena ini kan sekarang sebenarnya sudah ditetapkan, berdasarkan siklus anggaran sudah selesai. Nah kita berada di awal anggaran, sebenarnya ini awal anggaran itu adalah untuk melaksanakan. Jadi bukan lagi merencanakan. Jadi kalau istilahnya partitur ya itu udah telat, partiturnya udah jadi di kementerian dan lembaga. Oke, nah, baik. Jadi seperti itu, Mbak Ken. Kang Cecep, kalau secara politik ada kata terlambat nggak sih? Kalau politik itu kan dinamis ya, Kang Cecep ya. Nah, apalagi kalau kita bicara kebijakan-kebijakan yang nampaknya menjadi fokus dan concern dari Presiden, MBG, sekolah rakyat, swasembada energi, sektor padat karya, ini kebijakan-kebijakan yang populis, yang memang menyentuh rakyat, begitu, Kang, yang bisa mempengaruhi nanti indikator penilaian publik terhadap pemerintah? Oke, jadi pertama kita lihat dulu dalam konteks helikopter view ya, 5 tahun. Tentu dengan mengorkestrasi ya banyak kepala ya, lebih dari 100 menteri, wakil menteri dan seterusnya, itu butuh waktu. Jadi 5 tahun itu tahun pertama bisa jadi memang konsolidasi. Tapi tahun kedua dan seterusnya, 2, 3, 4 itu justru sudah jalan. Ya orkestrasinya kalau tadi ilustrasinya seperti itu, dia sudah bergerak maju sebenarnya. Sistemnya dia sudah ada berarti ya? Sudah harusnya sudah terbentuk ya. Tapi memang itu tantangan akhirnya dengan menyatukan banyak kepala dengan banyak warna baju yang berbeda, itu luar biasa kerja kerasnya sebenarnya. Itu saya kira ya. Mungkin akhirnya setahun jadi kurang. Bisa karena jadi. ego sektoralnya masih besar masing-masing kan? Ego sektoral, selo birokrasinya juga ya. Jadi itu kalau kita helikopter view. Nah kemudian kita lihat kalau tadi misalnya memang ya 2026 awal udah. Ya kalau tadi arahannya seperti itu, memang tadi menteri, ya, pimpinan di Kementerian KL ya, tentu langsung menggelar rapat ya Prof ya, dengan eselon 1, 2 dan seterusnya ya. Kemudian apa yang bisa dilakukan untuk kemudian merealisasikan. Kan Presiden ketika masa kampanye punya asta cita, turunannya seperti apa, MBG, sekolah rakyat, koperasi merah putih dan seterusnya. Jadi apa saja quick win, target-target utamanya apa, itu yang kemudian bisa jadi ya kalau bicara RKAKL akhirnya
ya antar direvisi tengah tahun kesananya bisa jadi berubah. Itu kalau kita melihatnya ya. Itu adalah bentuk terjemahan dari arahan Presiden dan boleh-boleh saja itu dilakukan penyesuaian atau itu memang yang diharapkan oleh Presiden, Prof? Ya, sebenarnya itu sebenarnya tujuan daripada retreat ini ya, agar para menteri nanti saling berkomunikasi dan berkolaborasi membentuk share outcome tadi itu. Memastikan bahwa program dan kegiatan dilakukan itu memang benar-benar berkontribusi terhadap program-program prioritas dan strategisnya Pak Presiden. Nah ini, sebenarnya ada catatan untuk 2025 kan Pak Presiden mengeluarkan Impres nomor 1 tuh mengenai efisiensi anggaran. Ya, jadi kalau kita evaluasi tahun 2025, ya sebenarnya memang sebenarnya saya pikir efisiensi itu bagus banget. Mengapa? Karena program dan kegiatan pembangunan itu pada dasarnya memang berisi banyak kegiatan-kegiatan yang tidak terhubung dengan outcome dan impact kepada masyarakat, ya, kepada kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Jadi Presiden minta para menteri, para eselon 1, eselon 2 mengecek kembali apakah programnya itu benar-benar bermanfaat atau tidak. Jadi saya pikir sangat bagus Pak Presiden. Kemudian dibuka pada bulan kira-kira Juli Agustus ya, sudah mulai dilonggarkan itu ya. Nah tapi catatannya banyak sekali program-program pembangunan yang akhirnya memang tidak berjalan. Ya, pada tahun 2025, tetapi memang ada efisiensi yang bisa diperoleh dari Impres 1 tahun 2025 itu mengenai, dan saya pikir itu bagus. Nah tahun ini ya tahun 2026 itu sebenarnya saya usulkan Pak Presiden nanti punya dashboard monitoring untuk program prioritas Presiden. Ya seperti MBG, kemudian swasembada energi, sekolah rakyat dan seterusnya, Koperasi Merah Putih ya. Sekarang dengan ya memang ini kuncinya pada perencanaan pembangunan dan juga penganggaran yang sudah berbasis outcome. Karena dashboard monitoring itu kalau cuma monitor kegiatan nggak ada impactnya buat masyarakat. Tapi saya pikir kalau yang bisa sampai mengukur ke impact masyarakat, Prof? Itu bisa. Jadi gini, nanti itu di dalam program dan kegiatan kementerian dan lembaga di eselon 1 dan eselon 2 itu kita harus benar bertanya apa manfaat program ini buat masyarakat. Nah itu harus ditanyakan. Jadi nggak hanya boleh sampai kegiatan. Nah, dashboard ini kan sebenarnya bisa dibantu dengan AI, dengan big data ya. Kami sekarang sedang mengembangkan ini kerjasama di UI dengan beberapa kementerian dan lembaga untuk dashboard monitoring program prioritas Presiden. Sehingga memang kuncinya pada sasaran pembangunan yang tepat di perencanaan dan penganggaran pembangunan. Ya ini dashboard ini kan seperti statistik aja ya, kalau datanya amburadul, pengelolaannya juga amburadul. Kalau perencanaan penganggarannya amburadul, maka dia juga nggak bisa baca kan. Yang dibaca cuma kegiatan itu, tanpa outcome dan impact. Nah tapi dalam dashboard itu kita sudah siapkan juga tuh. Outcome-nya seperti apa, impact-nya bagaimana. Sehingga nanti kita lihat apakah kegiatan ini berhubungan dengan outcome dengan impact nggak. Jadi dashboard monitoringnya lebih jauh sampai kepada impact yang dirasakan oleh masyarakat. Sebenarnya ini masukan juga untuk Pak Presiden ya, untuk pemerintah. Setahun lalu sebenarnya kita sudah menyiapkan, waktu saya masih di Sekretaris Eksekutif KPRBN, membantu Pak Wapres Ma'ruf ya pada masa itu, kita menyiapkan namanya rancangan peraturan Presiden sistem akuntabilitas kinerja pemerintah. Itu di atasnya SAKIP itu kementerian lembaga, di atasnya namanya SAKP. SAKP itu adalah alignment program-program untuk membangun joint outcome dan share outcome kementerian dan lembaga. Ini kita menunggu nih sebenarnya. Nah, saya dengar masih dalam proses harmonisasi. Mudah-mudahan ini segera bisa ditetapkan sehingga nanti kalau tidak kita bisa pakai tahun ini untuk revisi anggaran mungkin tengah tahun, bisa kita pakai untuk rencana tahun depan. Baik, itu yang kita harapkan. Nah, Kang Cecep, kalau yang kita harapkan lagi dari pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, apakah kemudian Presiden juga harus secara berkala melakukan retret-retret ini untuk melakukan monitoring tadi, Kang? Ya, sebenarnya itu kan ada lebih dari satu instrumen tentu saja untuk melakukan evaluasi ya. Dan saya kira juga retret atau atau taklimat atau apapun namanya itu ya, itu bisa menjadi sebenarnya modal Presiden ya untuk mengevaluasi pembantunya yang mungkin kurang perform misalnya. Dalam bahasa lain bisa reshuffle, lanjutan gitu ya. Jadi, atau retretnya harus naik level sampai pada sanksi lain bentuknya sehingga
Ya. Para saya jajarannya pikir lebih Presiden serius. sudah punya raportnya. Oke, Iya, oke. punya Kalau menurut rapornya. Kang Cecep, Udah, iya. Tinggal kalau ya. menurut Kang Cecep, Ya jadi itu nggak apa-apa. Jadi evaluasi berkala perlu dilakukan oleh Presiden karena ini kan menteri-menteri ini kan yang membawa program prioritas Presiden ke Oke. masyarakat langsung ya. Bagaimana program Presiden berdampak langsung. Iya, iya. Itu di lini terdepannya mereka itu semua. Sehingga kemudian tentu ini berdampak pada Presiden. Hingga Presiden tadi benar ya harus punya dashboard untuk mengecek langsung. Cuma kan memang kritik sekarang ya, apakah memang tantangannya ya Presiden ini banyak terhalang untuk mendengar langsung dari masyarakat misalnya. Ada informasi misalnya amat susah misalnya untuk menyampaikan langsung ke Presiden Ya, misalnya. ya, Ada ya. sekat-sekat gitu. Nah, di sini tantangannya justru ya bahwa Presiden memang mendengar gitu. Oke. Bagaimana dia bisa melakukan evaluasi terhadap para pembantunya. Oke, tahun baru, harapan baru juga untuk pemerintahan dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka. Instrumennya banyak, tidak hanya retret nanti yang bisa digunakan oleh Presiden, tapi harapannya tadi monitoring terus dilakukan sampai mengukur bagaimana impact di masyarakat atas kebijakan dan program-program yang telah dicanangkan atau direncanakan. Terima kasih Prof. Eko, terima kasih Kang Cecep malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, usai jeda kami juga akan menghadirkan dialog lain untuk Anda yang berkaitan dengan usai menyerang Venezuela, Trump ini menargetkan Greenland, wilayah otonomi di bawah kekuasaan Denmark. Kami hadirkan pembahasannya untuk Anda usai jeda.